sebuah cerita tentang perjalanan cucu Nguntun yakni Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan tetua Xiao Yao yang pada saat ini menceritakan mengenai Xiaoyan kepada Kailin. Sementara itu kita dikembalikan lagi ke benua Doqi untuk menceritakan para anggota keluarga dari Xiaoyan. Pada saat ini klan Xiao benar-benar telah menjadi penguasa di benua Doqi. Bahkan klan Xiao pada saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai penguasa dari benua Doqi. Lalu klan Xiao yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno besar yang berada di benua Doqi pada saat ini benar-benar telah menjadi begitu kuat. Kemudian di aula klan Xiao ada seorang lelaki tua duduk dan lelaki tua ini benar-benar terlihat sangat tua. Lelaki tua ini adalah ayah Xiaoyan yang bernama Xiao Zhan. Lalu Xiao Zhan dikelilingi oleh 2 pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan, dan ini adalah kakak lelaki tertua dari Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah ditahan oleh aula jiwa selama beberapa waktu, membuat Xiao Zhan benar-benar sangat sulit untuk mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi, tetapi dengan bantuan Yao Lao kekuatannya sekarang telah mencapai tingkat Dozun, meskipun jiwanya tidak sepenuhnya dapat diperbaiki. Namun tingkat traumanya juga pada saat ini telah berkurang banyak. Sementara itu kecepatan kultivasi dari Xiao Ding dan Xiao Li pada saat ini juga telah meningkat. Keduanya pada saat ini sudah berada di tingkat Doseng satu demi satu. Mereka bertiga pada saat ini berbincang-bincang dan di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Zhan tiba-tiba terlihat sedih. Dirinya pun bertanya-tanya bahwa dirinya ingin tahu apakah Yan Er pada saat ini baik-baik saja. Dirinya pun menghela nafas pelan dan matanya pada saat ini dipenuhi dengan rasa cinta seorang ayah. Sementara Xiao Zhan bergumam, Xiao Ding dan Xiao Li juga pada saat ini memiliki tatapan kerinduan di mata mereka. Pada saat ini ada lebih dari 100 keluarga asing yang berafiliasi dengan klan Xiao. Tentu saja klan Xiao telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan di bawah komando dari ketiga orang ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa klan Xiao adalah keluarga nomor 1 yang tidak tertandingi di benua Doqi. Setelah itu adegan beralih menceritakan seseorang yang pada saat ini menggunakan jubah hitam dan pedang besar di punggungnya. Melihat wajah tampan dari pria berjubah hitam ini benar-benar memiliki perasaan seperti melihat Xiaoyan. Garis senyumannya pada saat ini mencerminkan Sun Er dan ini adalah putra Xiaoyan dan Sun Er yang bernama Xiaolin. Pada saat ini dirinya berdiri di atas pegunungan binatang buas dan membayangkan cerita mengenai Xiaoyan. Dirinya pun menatap ke arah langit dan bergumam. Dirinya tidak tahu apakah ibu pada saat ini telah bertemu dengan ayah. Dirinya pun mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa dirinya pada saat ini berada di bintang 7 Doseng. Dan benar-benar masih ada celah di antara Dodi dan dirinya benar-benar ingin segera menjadi lebih kuat. Dirinya pun kembali menatap ke arah langit dan bergumam agar ayah dan ibunya menunggunya sampai ke benua Dodi. Sementara Xiaolin berpikir tiba-tiba cahaya biru segera melintas dari langit. Sesosok cantik segera mendarat di samping Xiaolin. Wajah dengan penuh kesombongan yang dimiliki oleh Ratu Medusa segera terlintas saat sosok ini mendarat. Sosok ini adalah Xiao Xiao yang telah tumbuh menjadi wanita yang benar-benar sangat memikat. Xiao Xiao pun memandang ke arah Xiaolin tetapi pada saat yang bersamaan alisnya seketika menegang. Tatapannya pada saat ini segera melihat ke arah langit. Kemudian tubuh keduanya pun seketika bergetar saat terdengar suara gemuruh di atas tanah. Langit biru pada saat ini berubah menjadi suara untuk sesaat dan sebuah kekuatan turun dari langit. Sebuah suara seperti pengumuman segera datang dari ujung langit dan berkata bahwa keseimbangan dunia ini sedikit miring. Sementara itu cerita beralih kembali ke benua Dodi. Pada saat ini Xiao Yao masih menceritakan mengenai semua perjalanan Xiaoyan kepada Kailin. Xiao Yao masih belum menceritakan keterikatan semua cerita ini dengan King Mu'er. Tujuan Xiao Yao pada saat ini adalah untuk membuat Kailin merasa nyaman dengan klan Iblis Darah. Dirinya membuka jalan untuk menghilangkan perlawanan Kailin terhadap King Mu'er melalui cerita dari klan Iblis Darah. Melihat Kailin yang pada saat ini menurunkan matanya dengan serius, maka Xiao Yao pun lanjut menceritakan hal lain kepada Kailin. Dirinya berkata bukan hanya kekuatan musuh yang pada saat ini mereka hadapi,
tetapi juga provokasi dan penindasan orang-orang tertentu dari camp yang sama. Berbicara tentang hal ini, Xiao Yao pun melirik ke arah Zhen Ni dan berkata bahwa keluarga Xiao mereka adalah anak perusahaan dari keluarga Zhen dari ras manusia. Keluarga Zhen adalah keluarga kerajaan dari ras manusia dan ayah Zhen Ni adalah kaisar dari umat manusia. Mendengar hal itu, mata Kailin dan Yao Lao pada saat ini segera menuju ke arah Zhen Ni dengan tajam. Xiao Yao pun pada akhirnya tersenyum setelah melihat tatapan keduanya. Dirinya pun segera berkata bahwa Nona Zhen Ni tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhen di kediaman Xiao Mansion. Baik Kailin dan Yao Lao akan mengetahui semua detailnya di masa depan. Setelah itu Xiao Yao pun menatap kembali ke arah Zhen Ni dan melanjutkan ceritanya. Xiao Yao menceritakan Zhen Jian yang memprovokasi Xiao Yan hingga akhirnya Xiao Yan bertindak. Zhen Jian adalah kejeniusan yang dimiliki oleh keluarga Zhen tetapi benar-benar telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Setelah mengetahui kejadian ini, Xiao Yao benar-benar ketakutan. Dirinya takut kaisar manusia akan marah dan membunuh Xiao Yan. Belum lagi keluarga Zhen adalah penguasa klan Xiao. Bahkan jika klan Xiao pada saat itu berani bangkit dan melawan, maka keluarga Zhen dengan semudah menghancurkan semut dan menghabisi semua klan Xiao. Oleh karena itu pada saat ini mereka semua harus bertahan untuk kemungkinan yang terburuk. Tentu saja mereka mencari kekuatan yang dapat diandalkan untuk Xiao Yan dan klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yao berpikir dengan hubungan baik klan Xiao dengan Kaisar Iblis, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk menyatukan kekuatan melalui Xiao Yan dan King Mu'er. Oleh karena itu Xiao Yao meminta kepada Kaisar Iblis agar Xiao Yan dan King Mu'er segera dipersatukan. Meskipun Xiao Yan pada awalnya tidak terlalu rela, tetapi karena tekanan dari Xiao Yao dan karena kasih sayang dari Kaisar Iblis, maka akhirnya Xiao Yan tetap setuju, terlebih lagi memikirkan kelangsungan hidup klan Xiao. Mendengar cerita ini, Kailin pada saat ini hanya mengerutkan kening dan tidak bereaksi terlalu banyak. Xiao Yao pun menjadi rileks dan tenang sebelum akhirnya segera lanjut menjelaskan permasalahan yang ada. Xiao Yao menjelaskan bahwa Nona King Mu'er sebenarnya sangat baik dan selalu berterus terang. Dirinya bisa rukun dengan keluarga Xiao dan bergaul dengan Xiao Qi seperti saudari perempuan sendiri. Selain itu sebagai seorang adik dari Kaisar Iblis, maka dirinya benar-benar bisa memberikan segalanya untuk Xiao Yan. Dirinya adalah sosok yang benar-benar sangat unggul di klan Iblis, oleh karena itu siapakah orang yang tidak akan menyukainya? Menanggapi hal tersebut, Yao Lao pun pada saat ini mengangguk perlahan. Dirinya berkata bahwa Nona King Mu'er adalah putri dari klan Iblis. Benar apa yang dikatakan oleh tetua Xiao Yao bahwa Nona King Mu'er memiliki derajat yang sangat tinggi. Dengan begitu maka tidak mudah bagi Nona King Mu'er untuk berpasangan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pada saat ini kembali menjelaskan. Xiao Yao menjelaskan bahwa karena Xiao Yan Nona King Mu'er setuju untuk menunda pernikahan, bahkan upacara pertunangannya hanya disaksikan oleh belasan orang dari kedua klan. Mendengar hal itu Yao Lao dan Kailin pada saat ini mengerutkan kening. Mereka menyadari status dari King Mu'er yang merupakan adik perempuan dari Kaisar Iblis yang agung. Namun dirinya benar-benar tidak menyangka King Mu'er benar-benar rela menunda pernikahan, bahkan upacara pertunangannya benar-benar sangat sederhana. Di sisi lain Xiao Yao pun lanjut menjelaskan bahwa semua ini itu karena kekuatan Xiao Yan meningkat terlalu cepat. Permasalahan level inilah yang benar-benar dirahasiakan oleh orang-orang di Xiao Mansion. Mereka benar-benar tidak ingin jika seseorang mengetahui level asli Xiao Yan di pesta pernikahan. Jika hal ini terjadi maka Xiao Yan benar-benar akan terancam karena musuh Xiao Yan akan mengirimkan pembunuh yang jauh lebih kuat. Berdasarkan keputusan dan penilaian ini Nona King Mu'er dan Kaisar Iblis King Haoran benar-benar tidak memiliki keluhan. Mendengar hal ini hati Kailin pada saat ini benar-benar bergetar. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga klan Iblis darah ini benar-benar memiliki kerendahan hati dan toleransi yang kuat. Lalu seluruh aula di Xiao Mansion pun seketika menjadi sangat sunyi. Kemudian Cailin melonggarkan tinjunya di dalam suasana hati yang kontradiktif dan kusut. Sementara itu pada saat ini Yao Lao segera berbicara kepada Kailin setelah merenung sejenak.
Yao Lao menjelaskan bahwa Xiao Yan telah berada di benua Doudi selama ribuan tahun. Ribuan tahun telah berlangsung begitu lama dan Xiao Yan, Xiao Qi serta King Mu'er telah mengalami pasang surut bersama. Dari seluruh cerita barusan Yao Lao menyadari bahwa semua ini benar-benar hanya demi Xiao Yan. Mendengar kata-kata Yao Lao ini hati Kailin yang kacau pun berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini bayang-bayang kebersamaan Kailin dan Xiao Yan segera terlintas di benaknya. Tanpa sadar Kailin pada saat ini tersenyum tipis mengingat semua keindahan mereka berdua. Zenni pun dengan tajam menangkap perubahan ekspresi dari Kailin dan mengedipkan mata kepada Xiao Qi. Tentu Xiao Qi pun mengerti dan segera mengambil secangkir teh dan pindah ke arah Kailin. Dirinya segera berkata bahwa secangkir teh ini adalah penghormatan kepada kakak Kailin di hari pernikahannya. Secangkir teh ini adalah sebagai permohonan maaf dari Xiao Qi karena dirinya tidak mengetahui semua ini. Xiao Qi pada saat ini dengan bijaksana dan sepenuhnya mengungkapkan rasa hormatnya kepada Kailin yang merupakan istri pertama dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain meskipun Kailin dingin dan sombong namun Kailin bukanlah orang yang tidak memiliki akal. Pada saat ini amarah Kailin telah memudar dan setelah ragu-ragu sejenak dirinya pun segera mengambil teh dari Xiao Qi. Kailin pun menyesap tehnya sebelum akhirnya berkata bahwa semua ini sudah diselesaikan dengan cara seperti ini. Setelah mendengar semua ceritanya bagaimana mungkin Kailin akan terus seperti ini. Mendengar kata-kata dari Kailin ini hati Xiao Qi yang gelisah pun tiba-tiba terjatuh. Senyum segera menyebar di wajahnya dan semua orang pada saat ini benar-benar merasa lega. Hati Zenni juga semakin rileks dan pikirannya mengembara untuk sementara waktu. Zenni tidak hanya khawatir tentang apakah Xiao Qi dan King Mu'er dapat diterima oleh Kailin, tetapi sesungguhnya Zenni juga khawatir tentang dirinya sendiri di masa depan. Jika Kailin bahkan tidak menerima Xiao Qi dan King Mu'er yang telah pasti, maka apakah yang akan terjadi pada Zenni di masa depan? Bagaimana dengan keadaan King Lin yang jauh di sana? Oleh karena itu melihat Kailin yang pada saat ini mencair bagaimana mungkin Zenni tidak merasa lega. Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini segera lanjut mulai berbicara. Kailin berkata mereka jangan buru-buru bahagia karena masih ada Sun Er. Semua orang pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kailin. Semua orang mengetahui bahwa Xiao Yan memang memiliki seorang istri lagi, tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Kailin. Pada akhirnya Zenni segera menceritakan seluruh kejadian yang telah diceritakan oleh Kailin. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan diliputi rasa khawatir. Xiao Zhan pada saat ini bahkan berteriak-teriak untuk memerintahkan seseorang menemukan Sun Er. Zenni pun meminta semua orang untuk tenang dan segera lanjut menjelaskan. Zenni berkata bahwa dirinya telah mengatur semuanya dan dirinya yakin akan segera tiba berita mengenai Sun Er. Oleh karena itu mereka semua harus tetap menunggu dengan sabar dan tidak bertindak secara gegabah. Bersamaan dengan itu semua orang yang berada di Xiao Mansion pada saat ini benar-benar harus bersiaga kapan saja. Melihat Zenni yang benar-benar totalitas dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentu saja Kailin dan Yao Lao benar-benar merasa simpati di hati mereka terhadap Zenni. Pada akhirnya semua orang di Xiao Mansion pun berangsur-angsur kembali menjadi tenang. Zenni pada saat ini segera berdiri dan tersenyum kepada Kailin. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya akan pergi mencari King Mu'er. Lalu singkat cerita Zenni pun sampai di kamar King Mu'er dan segera membuka pintu. Zenni menghampiri King Mu'er yang terlihat sangat kusut dan dipenuhi dengan amarah. Zenni pun segera bertanya apakah King Mu'er pada saat ini baik-baik saja. Jika King Mu'er benar-benar marah maka dirinya bisa bercerita kepada Zenni. Jangan simpan semuanya di dalam hatinya karena wanita yang selalu marah akan cepat tua. King Mu'er pun cemberut dan berkata sebenarnya hal ini bukanlah permasalahan. King Mu'er hanya tidak bisa memahami tatapan dingin dari Kailin. Menanggapi hal itu Zenni pun seketika tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa itu adalah sikap yang wajar yang ditampilkan oleh seorang istri karena menyadari lelakinya memiliki istri lain. Coba bayangkan jika King Mu'er pada saat ini berada di posisi Kailin.
Lalu King Mu'er pun tertegun sejenak dan ragu-ragu sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya tidak akan bersikap seperti Kailin. Meskipun King Mu'er berkata demikian namun semuanya benar-benar jelas, karena dari keraguan-raguan King Mu'er ini dirinya juga memahami situasi yang dialami oleh Kailin. Sementara itu Zenny pada saat ini merasa lega setelah menyadari apa yang ada di dalam hati dari King Mu'er. Dirinya pun akhirnya segera berkata agar King Mu'er pada saat ini jangan khawatir, Kailin mungkin tampak terlihat sulit untuk didekati tetapi dirinya adalah orang yang memiliki akal. Setelah dirinya mengetahui tentang King Mu'er dan Xiao Qi, dirinya benar-benar tidak peduli dengan permasalahan ini. King Mu'er pun seketika terkejut dengan kegembiraan yang melintas di wajahnya. Sudut mulut King Mu'er segera melebar dan senyum dipenuhi dengan kemerahan segera berangsur-angsur melonjak. Akhirnya Zenny pada saat ini segera mengajak King Mu'er untuk kembali ke aula. Setelah sampai di aula semua orang yang awalnya tertawa pada saat ini seketika menjadi hening. Sementara itu King Mu'er dan Kailin pada saat ini saling bertukar tatapan. Semua orang merasa deg-degan dan khawatir takut kembali terjadi lonjakan emosi. Namun apa yang mereka pikirkan ini benar-benar terbantahkan ketika Zenny menuangkan secangkir teh. Zenny pun menyerahkannya ke arah King Mu'er dan King Mu'er segera menerima cangkir tersebut. Melihat hal ini Kailin pun sedikit tersenyum dan pada saat ini keduanya benar-benar telah berbaikan. Kailin menerima teh yang disodorkan oleh King Mu'er sebagai bentuk penghormatan. Setelah Kailin menyesap teh ini King Mu'er benar-benar merasa lega dan tersenyum bahagia. Semua orang juga pada saat ini benar-benar sangat lega atas kejadian ini. Lalu semua orang kembali berbincang-bincang setelah merasa semua permasalahan ini telah terselesaikan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak tahu berapa lama Xiao Yan akan tinggal di dalam pelatihannya. Waktu pun terus berlalu dan selama beberapa hari ini Kailin sudah mulai berintegrasi ke dalam Xiao Mansion. Sementara itu Yao Lao dan Yao Aotian kembali ke klan Yao. Chaos Immortality tidak pergi tetapi dirinya mengirim Chaos East dan Chaos West kembali ke klannya. Selama periode waktu ini Kailin juga mengaktifkan kekuatan darah miliknya dari Chaos Immortality. Selama beberapa hari ini semua anggota inti dari Xiao Mansion juga sibuk dengan urusan masing-masing. King Mu'er juga pada saat ini kembali berlatih untuk menyerap inti sihir yang tersisa. Kailin selalu berbincang-bincang dengan Chaos Immortality di aula selama periode waktu senggang ini. Lalu Zenny, Le Shaolong dan yang lainnya juga menyempatkan diri untuk menemani mereka berdua. Pada saat semua orang sedang mengobrol dan tertawa di aula sesosok tubuh yang dikelilingi petir segera masuk. Dan itu adalah Long Yi yang baru saja menembus puncak bintang ke-6 dan bergegas keluar untuk pamer kepada semua orang. Namun baru saja Long Yi memasuki aula dirinya terkejut melihat bahwa di situ ada Chaos Immortality. Tentu saja Chaos Immortality juga berdiri dengan gembira melihat Long Yi. Bahkan dirinya segera memeluk Long Yi yang bergegas mendekat dan berkata dengan gembira. Akhirnya Long Yi telah keluar dari pelatihannya. Sementara itu Long Yi juga tertawa dan memukul dada tebal dari Chaos Immortality. Tidak lama setelah itu Long Yi segera melihat ke arah Kailin dan bertanya siapakah ini. Mendengar pertanyaan ini Zenny pun melangkah maju dan memperkenalkan Kailin kepada Long Yi. Zenny menjelaskan bahwa ini adalah Kailin, istri dari ayah Long Yi yang baru saja datang dari benua Doqi. Setelah itu Zenny pun buru-buru menjelaskan kepada Kailin bahwa ini bukanlah anak asli dari Xiao Yan. Namanya adalah Long Yi dan tubuh aslinya adalah naga 9 guntur emas yang mendalam. Roh guntur ini berkumpul dengan bantuan dari Xiao Yan pada saat itu di benua Doqi. Pada saat ini Long Yi seharusnya menjadi satu-satunya naga 9 guntur emas yang mendalam yang berada di benua Dodi. Lalu setelah menembus benua Dodi Long Yi bertemu dengan Xiao Yan dan saat itulah dirinya menyebutnya dengan panggilan ayah. Setelah diperkenalkan Kailin pun tiba-tiba melangkah maju dan menatap Long Yi dengan takjub. Long Yi pun menatap ke arah Kailin dan bertanya dengan malu-malu, apakah ini adalah Nyonya Piton penelan surga dari ayahnya? Kailin pun mengangguk dan sebuah cahaya keemasan melintas di mata Long Yi. Dirinya pun kembali bertanya jika begitu permasalahannya apakah dirinya harus memanggilnya ibu atau bibi Kailin.
Kailin terlihat sangat menyukai Long Yi dan berkata panggil saja dirinya dengan sebutan Ibu Kailin. Setelah itu Kailin pun melepas kalung giok zamrud yang tergantung di dadanya dan memberikannya kepada Long Yi. Long Yi pun dengan cepat mengambilnya dan memperhatikan giok tersebut. Dirinya pun lanjut berkata dengan ramah bahwa Ibu Kailin memberikan hal ini kepada Long Yi dan Long Yi menyukainya. Melihat Long Yi yang pada saat ini sangat ramah, Zhen Ni pun segera mulai bercanda. Dirinya melihat kepada semua orang dan bertanya sejak kapan Long Yi bisa menjadi sangat pandai berbicara. Mendengar hal itu wajah Long Yi pun seketika menjadi merah, sementara semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang berada di sini tidak tahu bahwa mereka berdua adalah binatang ajaib dan mereka semua berasal dari benua Doki yang sama. Oleh karena itu Long Yi memiliki semacam keintiman alami terhadap Kailin. Bahkan Cailin juga pada saat ini merasakan hal yang sama setelah melihat Long Yi. Sementara itu di sisi lain kejutan segera muncul di wajah dari Chaos Immortality. Dirinya segera meraih bahu Long Yi dan menatap Long Yi dan bertanya, berapakah level Long Yi pada saat ini? Mendengar hal itu semua orang juga pada saat ini segera memfokuskan pandangan mereka kepada Long Yi. Sementara itu Long Yi dengan bangga segera menepuk pundak Chaos Immortality dan berkata, apakah Chaos Immortality tidak bisa melihat kekuatan Long Yi? Lalu Long Yi pun tertawa dan berkata bahwa dirinya pada saat ini bisa melihat kekuatan Chaos Immortality. Dirinya menyadari bahwa Chaos Immortality pada saat ini berada pada tahap awal bintang 6 Dodi. Semua orang pun seketika terkejut mendengar perkataan dari Long Yi. Karena Long Yi bisa melihat level dari Chaos Immortality tetapi Chaos Immortality tidak bisa melihat kekuatan Long Yi. Semua orang jelas menyadari bahwa level Long Yi pada saat ini lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Chaos Immortality. Tetapi Chaos Immortality pada saat ini masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Long Yi. Sehingga dirinya pun segera bertanya dengan nada keras, jadi berapakah level Long Yi pada saat ini? Long Yi pun tersenyum dan meminta Chaos Immortality untuk menebaknya. Chaos Immortality pun segera berkata sepertinya Long Yi pada saat ini berada di tahap menengah bintang 6 Dodi. Mendengar hal itu Long Yi tertawa terbahak-bahak, lalu dengan bangga dirinya lanjut menggelengkan kepalanya dan segera berkata bahwa pada saat ini dirinya berada di tahap akhir bintang 6 Dodi. Tentu saja Chaos Immortality benar-benar terkejut dan tanpa sadar membongkar pintu warung nasi Padang milik Bude Yanti. Lalu dirinya pun segera bertanya apakah dirinya tidak salah mendengarnya. Long Yi bertanya balik kepada Chaos Immortality apakah Long Yi pada saat ini harus berbohong kepadanya. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak bisa menenangkan hatinya dan keterkejutan terus bergejolak di dalam benaknya. Dirinya menatap Long Yi yang terlihat sombong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata dengan getir. Chaos Immortality berkata bahwa naga 9 guntur emas yang mendalam sangat berbakat, bahkan klan Chaos benar-benar tidak bisa menandinginya. Menanggapi hal itu Long Yi pada saat ini berbicara untuk menghibur Chaos Immortality. Long Yi berkata sebenarnya Chaos Immortality telah meningkat dengan sangat cepat, dirinya benar-benar melesat dengan sangat cepat dari puncak bintang keempat Dodi hingga ke tahap awal bintang keenam Dodi hanya dalam beberapa ratus tahun. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa semua itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Long Yi sama sekali. Chaos Immortality pun pada saat ini segera bertanya, bagaimana cara Long Yi bisa meningkatkan kekuatannya? Long Yi pada saat ini hanya tersenyum dan hanya menatap ke arah Chaos Immortality yang penuh dengan penasaran. Pada akhirnya Long Yi menghela nafas dan segera menjelaskan apa yang dirinya alami. Long Yi berkata bahwa ketika dirinya melakukan pelatihan, dirinya menyerap pil lightning, namun pada saat ini masih banyak pil lightning yang belum diserap oleh Long Yi. Karena kekuatan Long Yi saat ini sudah meningkat, maka Doki Long Yi pada saat ini sudah mengental dan dirinya tidak bisa meningkatkannya secara paksa, sehingga Long Yi harus memadatkan semua Doki-nya dan barulah setelah itu dirinya akan lanjut menyerap pil lightning yang tersisa. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Long Yi, Chaos Immortality pada saat ini kembali terkejut, dirinya tidak menyangka bahwa Long Yi bisa melesat dengan begitu cepat melalui pil lightning.
Terlebih lagi masih ada banyak pil lightning yang pada saat ini belum diserap oleh Long Yi. Pada akhirnya dirinya pun segera bergumam bahwa keunggulan bawaan dari Long Yi benar-benar sangat menyesatkan. Tampaknya pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Long Yi. Sepertinya Chaos Immortality pada saat ini harus membandingkan kekuatannya dengan Xiao Yan. Mendengar hal itu pada saat ini sedikit senyum segera muncul di sudut mulut Long Yi. Melihat hal ini Chaos Immortality pun dengan sengaja bertanya apakah Long Yi pada saat ini mengetahui level Xiao Yan. Long Yi pun menahan senyum dan pada saat ini menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Long Yi berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak tahu berapa level dari ayahnya. Dirinya hanya mengetahui bahwa ayahnya keluar sekali setelah pelatihan. Dirinya ingin memurnikan obat untuk menembus ke peringkat ke-7 dan meminta Long Yi melahap pil lightning miliknya. Pada saat itu Long Yi menyadari bahwa level dari ayahnya berada di tahap akhir bintang ke-6. Setelah ayahnya menembus alkemis tingkat ke-7, maka dirinya akan kembali melakukan pelatihan. Semua orang di Xiao Mansion seketika sangat gembira mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Long Yi. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan sudah berada di tahap akhir bintang ke-6 dan teknik alkemisnya telah menembus peringkat ke-7. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat terpuruk. Dirinya benar-benar terkejut hingga tanpa sadar kembali memasang pintu warung milik Bude Yanti supaya tidak dicaplok oleh Pak Deyanto. Setelah itu dengan setia Chaos Immortality pun bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Long Yi adalah naga 9 guntur emas yang mendalam, oleh karena itu dirinya percaya Long Yi bisa meningkat begitu cepat, tetapi Xiao Yan berasal dari ras manusia dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melakukan hal ini. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar hanya bisa menghela nafas. Dirinya berkata bahwa Long Yi sebagai seorang anak dan Xiao Yan sebagai ayah benar-benar memiliki kemampuan peningkatan yang menentang surga. Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini merasakan kebanggaan di dalam hatinya. Dirinya melihat tuan muda dari keluarga klan monster benar-benar sangat terkejut kepada Xiao Yan. Sementara itu Long Yi pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan memeluk bahu Chaos Immortality. Pada akhirnya Long Yi meminta Chaos Immortality untuk mengikutinya dan mereka akan minum-minum amer. Semua orang pada saat ini memutuskan untuk kembali ke aktivitasnya masing-masing, dan selama berhari-hari menunggu Xiao Yan meninggalkan pelatihan, Tante Kailin secara bertahap berkenalan dengan semua orang di Xiao Mansion. Sementara itu Long Yi dan Chaos Immortality direndam dalam anggur merah setiap hari dan saling bercanda. Setelah cukup lama minum-minum Chaos Immortality segera teringat sesuatu. Dirinya berkata bahwa dirinya benar-benar memiliki kerinduan terhadap saudara-saudaranya setelah mereka kembali dari gua pembantaian berdarah. Long Yi juga pada saat ini berkata bahwa dirinya juga benar-benar merindukan Nulong. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality segera berkata bahwa Nulong bukanlah orang yang sulit untuk ditemukan. Jika mereka datang ke klan monster maka mereka bisa menanyakan Nulong. Tampaknya Chaos Immortality pada saat ini harus pergi ke klan monster untuk menjemput Nulong. Menanggapi hal itu Long Yi segera berkata biarkan dirinya yang pada saat ini menjemput Nulong. Kecepatan Long Yi pada saat ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan dari Chaos Immortality. Mendengar hal itu keduanya pun pada saat ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Akhirnya setelah memutuskan untuk menjemput Nulong, Long Yi pun segera pergi meninggalkan Chaos Immortality. Setelah 2 hari berlalu Long Yi pun segera kembali membawa Nulong di hadapan Chaos Immortality. Mereka pun pada saat ini saling menyapa berpelukan dan berbincang-bincang ringan. Di tengah perbincangan ini Chaos Immortality segera memandang ke arah Nulong dan tertawa terbahak-bahak. Nulong menyadari maksud dari Chaos Immortality dan segera berkata bahwa dirinya tahu kekuatannya adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Awalnya dirinya berpikir dengan kemampuannya yang berhasil naik ke tahap puncak bintang kelima, maka dirinya tidak akan menjadi yang terlemah di antara semua saudara-saudaranya. Tetapi setelah Long Yi menceritakan mengenai Chaos Immortality dan Xiao Yan di tengah perjalanan Nulong benar-benar sangat terpukul. Mendengar perkataan dari Nulong ini Chaos Immortality pun segera menghiburnya.
dirinya berkata bahwa pada saat ini kekuatan di antara mereka benar-benar tidak terlalu penting. Yang terbaik pada saat ini adalah mereka minum-minum santai sambil menunggu Xiao Yan. Lalu waktu pun terus berlalu dan pada saat ini semua anggota inti telah kembali dari pelatihan, kemudian Xiao Mansion pun berangsur-angsur menjadi hidup. Anggota inti dari Xiao Mansion pada saat ini benar-benar telah meningkatkan semua kekuatan mereka masing-masing. King Mu'er pada saat ini telah berada di tahap akhir bintang ke-6 Doudi. Nan Erming pada saat ini sudah berada di tahap puncak bintang ke-6 Doudi setelah kembali dari pelatihan, sementara itu Zi Ying pada saat ini samar-samar bisa merasakan penghalang bintang 7 Doudi, sementara itu Lang Tian pada saat ini telah membuat terobosan ganda, bahkan Doki dan tingkat alkemisnya pada saat ini telah dinaikkan ke peringkat ke-6, sementara itu Qiu Qiu juga pada saat ini menerobos ke bintang 5 dalam tidur nyenyaknya. Xiao Zhan yang pada saat ini membantu Le Shaolong juga menyempatkan diri untuk berlatih. Dirinya percaya setelah berlatih 100 tahun lagi maka dirinya pasti akan dapat menembus ke tahap akhir bintang 6 Doudi. Begitu juga Feng Feng yang pada saat ini telah meningkatkan kekuatannya. Selain itu dirinya juga berhasil mengembangkan keterampilan bertarung tingkat semu semi pedang function yang dirinya dapatkan. Dapat dikatakan jika kekuatan anggota inti pada saat ini telah meningkat pesat, hal ini benar-benar telah sangat meningkatkan kekuatan tempur dari Xiao Mansion. Di tengah-tengah kegembiraan ini semua orang di Xiao Mansion pada saat ini hanya tinggal menantikan Xiao Yan. Tentu saja mereka berharap ketika Xiao Yan keluar dirinya akan memberikan mereka kejutan yang lebih besar. Namun pada saat yang bersamaan mereka juga semua pada saat ini merasa cemas menunggu kabar mengenai Sun Er. Hal ini karena Sun Er tidak kunjung ditemukan walaupun sebelumnya hanya berpamitan akan beli seblak di Mang Asep.